Saudaraku semua, jangan lupa video saya ini di like, komen, subscribe, dan share untuk kawan-kawan dan semuanya. Atas bantuannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, masihkah belum percaya bahwa Ba'alwi atau habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagi yang masih percaya bahwa habaib dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaannya, bisakah mereka membuat kajian ilmiah yang bisa membuktikan bahwa habaib dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa mematahkan tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani? Masihkah kita menutup mata, menutup telinga, membutakan mata hati sehingga kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak cerdas melihat kenyataan yang ada bahwa bangsa Indonesia dalam cengkeraman dan sudah terhipnotis oleh doktrin-doktrin habaib sehingga tidak bisa menerima kebenaran, yang ada hanya diam, takut walat, takut tidak mendapatkan syafaat, dan marah-marah apabila ada yang mengatakan bahwa habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doktrin-doktrin habaib yang digunakan untuk membodohi umat Islam. Pertama, habaib mengaku bahwa mereka keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan yang tidak percaya, tidak mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya tidak benar. Bahkan sebaliknya, apabila habaib dan para pengikutnya tidak sadar dan tidak tobat, maka merekalah yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, habaib mengatakan bahwa kualat tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah apabila pribumi tidak mentaati, tidak mencintai, tidak tunduk dan tidak taat sesuai kehendaknya. Jawabannya, doktrin semacam itu digunakan untuk memeras umat Islam bangsa kita. Yang ketiga, habaib majikan pribumi. Artinya pribumi menjadi budak daripada habaib sehingga muncul hukum atau kesimpulan bahwa habaib bebas menikahi wanita-wanita pribumi, dan sebaliknya habibah tidak boleh nikah dengan pribumi. Jawabannya, doktrin semacam ini seperti halnya orang-orang Belanda. Yang keempat, yang tidak percaya dengan habaib dihukumi kafir. Jawabannya, fatwa semacam ini sesat dan menyesatkan. Kelima, mengatakan bahwa Pulau Jawa Indonesia adalah pintu tarim. Pulau Jawa Indonesia milik Aulia Tarim. Jawabannya, ini bukti bahwa habaib penjajah mengakui bahwa Indonesia kepunyaan Aulia Tarim atau orang Yaman. Sekarang sudah jelas apa belum
bahwa kaum Ba'alawi atau Habaib tujuan utamanya merebut negara kita Indonesia yang kita cintai. Juga dengan perbuatan liciknya mereka merubah makam, membuat makam palsu, merubah sejarah bangsa Indonesia, bahkan merubah sejarah NU dan Thariqah. Inilah bukti bahwa Habaib adalah sama dengan Belanda ingin menguasai Indonesia. Ini bukti videonya. Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Presiden blok-blok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya kacau, istananya mencari istana iblis. Sekarang terserah panjenengan semuanya. Pertama, relakah negara Indonesia hasil perjuangan leluhur kita diakui oleh Habaib atau klan Ba'alawi? Yang kedua, relakah Presiden dan Menteri Agama dikatakan bodoh dan sesat? Alhamdulillah, Presiden Indonesia masih orang pribumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imat ini, kita akan berikan setrap dengan tegangan tinggi. Kang Mas mundur. Ojo ngomong sakarepe dhewe, malah mau mengadu domba bangsa ini. Saya tantang panjenengan, jangan libatkan santri, jamaah dan pengikut sampean, muhibbin jenengan. Ketemu dengan saya, Kanjeng Raden Tumenggung, Kyai Haji Nur Ihya Hadinegoro, bangsawan asli Jawa, untuk berdebat dengan saya. Tentukan di mana tempat dan waktunya. Jangan libatkan orang lain. Kita ketemu empat mata bukan dua mata, empat mata. Jangan berkuar-kuar melibatkan dan mengorbankan pengikut-pengikut kita. Kesatria. Saya seorang ulama dan kiai keraton, juga seorang tentara, seorang senopati. Saya tidak akan mengorbankan pengikut-pengikut, pengagum-pengagum saya, santri-santri saya. Saya akan tatak menjalani, resiko saya tanggung sendiri. Ayo ketemu dengan saya empat mata. Nanti kalau adu kitab, adu data, analisa, ya, akal bukan okol, nggak berhasil, kita panco aja. Kita panco aja. Adu panco, engkol. Ya. Tapi syaratnya tidak boleh melibatkan siapapun. Saya tidak ingin terjadi perang saudara seperti tahun 65, tahun 48. Saya nggak ingin. Lebih baik saya yang hancur daripada pengikut saya yang hancur. Ini kesatria. Ini kesatria namanya. Tapi kalau tidak kesatria ya, ayo maju. Kita akan kasih shock terapi pada pengikut Dajjal Kyai Imat itu. Kita kejar kemana? Ke Malang, ke Jember, ke Surabaya. Itu namanya bukan kesatria, Kang. Kalau kesatria nggak seperti itu. Ayo berhadapan langsung dengan saya. Saya terah asli Wali Songo dan Jawa. Tolong dikoreksi lagi bacaannya, pemahamannya, ya, dan minta maaf ke seluruh umat Islam karena jenengan telah melakukan provokasi adu domba. Saya tidak pernah mengajarkan ajaran kekerasan radikalisme seperti Anda. Mohon maaf, saya sebenarnya marah, tapi saya tidak mau menjawab dengan amarah. Jenengan marah, saya tidak mau marah. Walaupun sebenarnya saya tidak membela Tengku Mudakori sepenuhnya, tidak. Itu urusan pribadi beliau, walaupun sama-sama setujuan. Karena jenengan mengaitkan bahwa yang mendukung Kyai Imat semua itu adalah Dajjal. Ya termasuk saya, Dajjal. Berarti termasuk saya. Jadi Dajjal itu termasuk saya. Dan jenengan menggerakkan, memprovokasi orang-orang Surabaya, Madura, Pasuruan, Bangil, Probolinggo. Orang-orang kita semua bergerak, kita usir. Loh, karepmu piye? Berarti Anda termasuk orang yang tidak memiliki rasa terima kasih. Dulu yang menolong kakek Anda, Habib Soleh Tanggul itu siapa? Sehingga bisa menetap di Tanggul Jember sana. Kang Mas Muhdor ini ngaji kitab Al-Manhajus Sawi. Torekohnya Ba'alawi. Bukan Torekoh Ahlussunnah wal Jamaah, Torekoh Ba'alawi. Ngaji ini lalu percaya diri menyampaikan, menemukan kitab yang kita minta, yang diminta oleh Kiai Haji Madudin Usman dan kawan-kawan untuk menunjukkan kitab abad
4, 5, 6, 7, 8, bahkan 9 awal tengah Hijriah. Beliau menunjukkan kitab Abnaul Imam ini dengan penuh percaya diri tanpa harus menverifikasi, menyeleksi referensinya, menanyakan kepada orang yang sudah lama mempelajarinya, lalu memutuskannya secara sepihak bahwa inilah kitab yang dicari-cari. Ya, kita akan kaji secara semi detail terhadap kitab ini. Bahwa boleh, ya, jika saya katakan kitab Abnaul Imam bi Misra Wasyam Al-Hasan wal Husain ini palsu, hanya menggunakan, mencantumkan nama Abnaul Imamnya Ibnu Toba-Toba yang pertama. Karena Ibnu Toba-Toba itu ada 5, dan karya kitabnya juga Abnaul Imam sama. Apalagi yang terakhir ini juga disalin atau ditahqiq oleh 4 orang pakar nasab di zamannya masing-masing. Kitab ini sudah melalui proses penyalinan yang berkali-kali, sehingga tidak dikatakan sebagai kitab Abnaul Imam yang murni lagi. Penyalin terakhir kali adalah Habib Yusuf Jamalulail yang meninggal dunia 2 tahun yang lalu, yang sudah pernah kami sampaikan, pengarang kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini. Jadi antara kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah dengan kitab Abnaul Imam yang versi ini sama isinya, poinnya sama, materinya hampir sama, cuma lebih luasan yang Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini, karena ini murni karya dari Habib Yusuf Jamalulail. Kalau ini sudah mengalami beberapa kali penyalinan, diantaranya adalah Ibnu Sodaqah Al-Halabi yang terkenal dengan nama Al-Warraq pada tahun 1180 Hijriah alias abad ke-12. Jadi kalau kitab ini dikatakan abad ke-4 itu salah, abad ke-3 juga salah, abad ke-5 juga salah, abad ke-6 juga salah. Ini hanya bersandar dompleng nama besar dari Abnaul Imam fi Misra Wasyam Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma saja. Terakhir kali kitab Abnaul Imam ini disalin oleh Habib Yusuf Jamalulail, aslinya namanya adalah Al-Aqdul Masih fi Ansabi Alil Baitin Nabawi. Ini loh yang asli. Orang kadang-kadang terkecoh dengan namanya saja, ini terkecoh nama kitabnya. Ya kotak kecil ini, kanan atas ini loh. Al-Aqdul Masih, cuma nyandarkan namanya ke Abnaul Imam. Ini bagi orang awam akan terkecoh. Di antaranya adalah khot tulisan pada cetakan yang terakhir ini dengan khot dan tulisan yang kurang bisa dibaca, ya, oleh orang awam, kecuali harus dengan teliti dan hati-hati. Tidak boleh melewati, ya, nanti akan salah memahami. Dan akhirnya sama seperti Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid. Yakin, percaya diri, mantep gitu, tapi salah. Bagai kata dalam tempurung. Kami sudah megang kitab ini bertahun-tahun. Ibarat dari Surabaya ke Jakarta itu saya sudah sampai Karawang. Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul baru sampai Gresik, masih muter-muter alun-alun, mampir ke makam Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, ziarah dulu, muter lagi, masih jalan-jalan ke pelabuhan Gresik, malah mungkin mampir Bawean, ya nggak sampai ke Jakarta. Saya sudah sampai di Jakarta, saya sudah jalan-jalan di Monas, bahkan sudah mampir ke pondok pesantrennya Kiai Haji Madidin Utsman. Kang Mas Muhammad Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid ini masih muter-muter di Gresik. Kapan sampainya? Ketika kitab Abnaul Imam ini disalin yang terakhir kali oleh Habib Yusuf Jamalulail, beliau Habib Yusuf Jamalulail menambahi dengan nama yang keempat dari putranya Imam Ahmad Al-Abbah, yakni Abdullah. Di dalam Musajjar, ya, di dalam grafik ini, di halaman 169 Abnaul Imam fi Misra Wasyam. Dan aslinya kitab ini itu cuma 25 lembar, yang 21 itu isi, yang 4 lembar itu muqaddimah. Ini pun ketika disalin oleh As-Safarini, tidak mulai yang pertama kali. Oleh sebab itu ketika mau membaca kitab ini harus membaca muqaddimahnya dulu. Tidak boleh langsung, wah ini kitab abad ke-4. Bukan, ini kitab abad ke-2 Hijriyah. Imam Ahmad Al-Abbah belum lahir, ya. Imam Ubaidillah belum lahir, Imam Alwi belum lahir, Jadid dan Basri juga belum lahir, Imam Muhammad belum lahir, Imam Alwi belum lahir, Imam Ali Khalil Ihsan belum lahir. Abad ke-2 Hijriyah, bukan abad ke-5. Nah, ini loh.
Taklif Abil Muammar Yahya bin Muhammad bin Qasim Al-Hasani Al-Alawi Asy-Syair Ibnu Toba. Ibnu Toba itu adalah marga, sama dengan Jember, Al-Jemberi. Lah, ulama Jember itu tidak hanya Habib Soleh Tanggul saja. Yo bisa ulama semisal Gus Firjon ya, Barlaman, ini kan Jember, Pak Ya Ahmad Siddiq, Al-Jemberi, semua Al-Jemberi, tapi namanya beda-beda. Toba Ibnu Toba itu juga nama marga, bukan nama orang, nama leluhur, sama dengan nama kota lah kalau di sini gampangnya. Jadi ini harus diperhatikan betul oleh Kang Mas Muhdor. Percaya diri tapi menyesatkan banyak orang. Dan saya ketika menelusuri di Facebook itu para pendukung Habib keplok-keplok, ternyata sudah ditemukan kitab abad keempat yang diminta oleh kelompoknya Kiai Haji Naduddin Utsman ya. Nah, ini sudah dikaji sama Al Habib Muhdor bin Muhammad, apa itu? Apa? Apalagi mengatakan abad keempat. Itu bagaimana? Beramul-amul semua kan kayak kemarin itu ya. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali saja mengisbat Alwi bin Ubin. Percaya diri, tapi salah. Oke Kang Mas Muhdor, sesatlah sendiri. Saya nggak ngurus panjenengan. Jangan menyesatkan santri panjenengan, pengikut dan jamaah panjenengan. Bahkan muhibin semua panjenengan sesatkan. Sesat menyesatkan, wal wa awal. Kang Mas Muhdor bin Muhammad. Inilah, coba dibaca Muqaddimah halaman 17. Halaman 17. Jadi kitab Abnaul Imam itu pertama kali karya dari Ibnu Toba yang pertama, wafat tahun 109.